Setelah teman-teman trading, dicatat, dan hasilnya masih loss, apa yang harus dilakukan? Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Fadli, foundernya Nusantara FX Community, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Ya, ini lagi di driving range di Halim ya, dekat Bandara Halim Perdana Kusuma, dan ya lagi nyari keringat sedikit lah karena dari tadi pagi kita charting belum ada area-area yang menarik, jadi sementara kita break dulu, mungkin nanti agak sore semakin malam juga mungkin nanti makin ada lagi area menarik, dari kita akan share buat teman-teman semua. Oke, gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hari ini sudah berbulan-bulan trading, mungkin sudah bertahun-tahun trading, kan belakangan ini kita ngomongin tentang pencatatan adalah ilmu yang atau skill yang harus dimiliki gitu ya sebagai seorang traders. Atau pencatatan juga penting banget buat teman-teman semua, tapi kok setelah dicatat hasilnya masih minus, apa yang harus dilakukan? Ya kira-kira begitu deh. Ada salah satu family NFC yang nanya buat Instagramnya Nusantara FX Community, dia DM dan nanyain hal itu gitu. Saya pikir ini menarik untuk dijadikan video karena kemungkinan besar banyak loh ternyata teman-teman yang sebetulnya sudah mulai disiplin nih untuk trading plan-nya dianalisa dengan baik, terus ditempatkan dengan baik, dengan lot yang baik, dengan RR yang bagus, dan dicatat historinya baik itu loss-nya karena apa, take profit-nya karena apa, tapi secara akumulasi masih loss, apa yang harus dilakukan kan gitu. Oke, gini. Kalau misalnya teman-teman hari ini sudah jalan 3 bulan, mungkin sudah mulai bisa mereview. Ada banyak teman-teman, ada banyak transaksi teman-teman yang akhirnya lebih sering kena stop loss yang dibanding take profitnya. Nah, yang pertama begini, kemungkinannya stop lossnya itu terjadi karena, akumulasi lossnya maksud saya, terjadi karena teman-teman kurang jauh mengambil RR-nya bisa jadi. Karena memang, saya bisa bilang cukup wajar seandainya teman-teman tidak nyaman dengan TP yang cukup jauh. Nggak banyak teman-teman di Family NFC bahkan mampu menahan diri untuk melihat transaksi floating profit sampai dengan TP3 bahkan, apalagi kita ngomongin TP5, TP7 dan seterusnya kan gitu. Tapi kalau teman-teman sudah bisa terbiasa melihat transaksi sampai dengan TP3 dan baik-baik saja, maka teman-teman sudah naik level ya. Nah, biasanya RR 1:1 kalau teman-teman analisanya tidak terlalu tajam, itu RR-nya win rate-nya cuma sekitar 50% bahkan kurang. Nah, sebagian teman-teman tahu kalau misalnya RR-nya cuma 1:1 dan win rate-nya tidak sampai 50%, maka teman-teman akan bisa mendapatkan hasil yang masih minus. Kalau teman-teman ambil 1:2 misalnya, mungkin dengan 33% RR-nya, win rate-nya sudah cukup oke. Tapi kalau dengan TP 1:3, teman-teman cukup 25%. Kan teman-teman udah pernah tahu ya, kita dibahas di video-video sebelumnya pernah tuh, tentang seberapa baik teman-teman menggunakan TP yang lebih jauh. Oke. Dasar selanjutnya adalah kalau teman-teman masih tidak nyaman dengan strateginya, dengan transaksinya, teman-teman masih ngelihat deg-degan transaksi sedang berjalan gitu, nggak nyaman ngeliatinnya apakah ini akan SL atau TP, itu sudah pasti teman-teman secara psikologis tidak nyaman dengan jumlah lotnya. Artinya resiko per transaksinya perlu dikecilin teman-teman. Jadi rumusnya gini, kalau teman-teman nyaman melihat transaksi sampai dengan 6 kali loss berturut-turut ya, nggak ada rasa apa-apa, masih baik-baik saja dan siap untuk melihat apa yang mungkin terjadi di transaksi ke-7 dan seterusnya, maka itu lot yang nyaman. Tapi kalau belum sampai 6 SL berturut-turut, teman-teman sudah tidak nyaman, sudah khawatir, sudah mulai, aduh nanti gimana ya kalau loss lagi, berarti lotnya kegedean. Gitu aja gampang ukurnya teman-teman. Nah, lanjut setelah itu apa yang perlu dilakukan? Yang perlu teman-teman lakukan itu sederhana. Teman-teman perlu melihat lagi folder tempat transaksi teman-teman yang loss dan folder tempat transaksi teman-teman yang profit, itu dipisahin. Jadi plan terus SL, plan terus SL itu dipisahin jadi satu folder. Ada lagi satu plan dan TP itu dipisahin lagi. Nanti teman-teman akan melihat kok. Itu akan selalu dengan mudah terlihat saatnya teman-teman sudah mulai punya transaksi lebih dari 50 transaksi. 50 transaksi aja. Ya, jadi dengan 50 transaksi yang teman-teman punya minimal lebih banyak lebih bagus, teman-teman akan mendapatkan kesimpulan yang lebih tajam lagi tentang bagaimana teman-teman akan bisa mereview dan sedikit merubah trading roomnya teman-teman semua dari sisi strategi untuk mendapatkan hasil lebih baik gitu. Jadi yang dilakukan adalah review. Teman-teman lihat, oke, ternyata transaksi-transaksi yang biasanya stop loss itu formasinya seperti inikah, kekuatan dia meninggalkan area pertama kali itu seperti inikah, profit zone-nya bagaimana, apakah selalu cukup atau kadang-kadang tidak cukup tapi tetap kita ambil. Terus selanjutnya kalau misalnya ternyata profitnya oke, profit zone-nya oke, terus TP-nya juga bisa jauh,
dan masih stop loss juga, apakah arrival-nya mungkin trennya sudah berubah gitu. Itu banyak banget kemungkinannya, tapi puzzle itu hanya bisa teman-teman satukan sedikit demi sedikit sampai nanti dapetin satu buah trading plan yang sangat cocok, kurang lebih begitu. Ini ada suara pesawat take off ya, kita di dekat Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi pesan saya yang bisa saya kasih adalah kalau teman-teman masih merasakan tradingannya akumulasinya loss, yang which is kalau teman-teman yang di NSV VIP kan akumulasinya profit ya. Januari profit, Februari ini juga profitnya asik banget nih. Ini belum habis Februarinya tahun 2020. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak di NSV VIP, saran saya ambil contoh kasus lebih banyak. Gunakan resiko yang lebih kecil supaya teman-teman lebih nyaman melihat apa yang mungkin terjadi di transaksi sebelumnya. Dan ambil minimal 50 transaksi baru teman-teman review. Jangan baru 3 kali SL kayaknya harus dirubah nih. Enggak. Atau misalnya baru 10 kali transaksi terus akumulasinya loss harus ada yang dirubah nih. Belum terlalu cepat teman-teman. Minimal 50 transaksi baru teman-teman akan bisa mendapatkan kesimpulan yang menurut saya berdasarkan data. Tidak lagi melibatkan perasaan atau secara psikologis tidak nyaman dengan sisi manusiawi lah kurang lebih. Kita harus benar-benar teknikal, harus hitam dan putih transaksinya. Oke? Yap, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Seandainya teman-teman memang masih ingin diskusi lagi seputar apa yang harus dilakukan, memang karena masih banyak ya, teman-teman praktekin dulu aja apa yang saya sampaikan dan coba nanti setelah itu kalau teman-teman sudah mulai melakukannya dan ada lagi kebingungan baru yang muncul, itu bagus, berarti teman-teman sudah naik kelas. Dan teman-teman bisa bertanya lagi sama saya, sama teman adminnya NFC juga di Instagram saya di @mind.fadli, atau bisa juga ke Nusantara FX Community ya di Instagram di @nusantara FX Community, itu ada di bawah ya. Oke, begitu aja dari saya teman-teman. Kita lanjut lagi, udah mulai kering keringatnya. Jadi manasin lagi nih supaya olahraga lah kurang lebih gitu. Yap, itu aja dari saya teman-teman. Kalau teman-teman happy, silahkan klik tombol like-nya. Dan ingat, subscribe channel ini supaya teman-teman dapat notifikasi selanjutnya kapanpun kita upload video baru. Ya. Yap, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you!